kewenangan perusahaan perencanaan periklanan, membuat rancangan yang menyiapkan materi, hingga pengurus pemasangan iklan di media massa dan media periklanan lainnya. Makalah ilmiah ini akan mengulas kebijakan penerapan piutang usaha yang meliputi manajemen piutang, kebijakan pengelolaan piutang, dan pengendalian internal yang diterapkan pada UMKM. Adapun objek yang digunakan dalam makalah ilmiah ini adalah PT ABC yang bergerak di bidang jasa periklanan dengan menawarkan 3 jasa, yaitu advertising, event activity, dan protection. Bidang advertising adalah bidang yang berusaha menjembatani antara klien atau produsen dengan konsumen. Bidang ini memberikan kemudahan bagi klien untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen dengan memberikan informasi yang inovatif, kreatif, serta menarik minat konsumen. Pembahasan teoritis. Definisi piutang. Piutang merupakan salah satu elemen aktiva jasa yang merupakan unsur modal kerja dari suatu perusahaan akibat dilaksanakannya penjualan secara kredit baik berupa barang-barang atau jasa. Perusahaan pun berhak atas penerimaan kas di masa yang akan datang baik berupa uang, barang maupun jasa. Piutang usaha ada karena dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada konsumen, melakukan pengiriman barang, penagihan, dan akhirnya menerima pembayaran di mana hal tersebut ditentukan oleh persyaratan yang telah disepakati bersama pada saat melakukan transaksi. Menurut IAI 2017, piutang usaha dinilai pada harga pertukaran awal antara perusahaan dagang pihak ketiga, dikurangnya penyesuaian untuk diskon tunai, meter penjualan, serta penyisihan dan piutang tak tertagih yang menghasilkan nilai realisasi versi, yaitu jumlah kas yang diharapkan akan tertagih. Ada 2 metode dalam akuntansi yang dapat digunakan dalam pencatatan piutang tak tertagih sebagai berikut. 1. Metode penghapusan langsung. Apabila perusahaan menggunakan metode ini, maka tidak ada perkiraan penyisihan atau penaksiran jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih. Pencatatan baru dilakukan jika piutang benar-benar dinyatakan tak tertagih. Yang kedua, metode penyisihan atau cadangan. Perusahaan-perusahaan besar pada umumnya menentukan jumlah tertentu dari piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih, yang dilakukan tiap periode untuk menjaga kemungkinan tak tertagih piutang di kemudian hari. Karena pada saat timbulnya piutang belum dapat ditentukan secara pasti mana piutang yang dapat ditagih dan berapa jumlahnya. Manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bentuk lain terhadap debitur yang melaksanakan akibat transaksi penjualan secara kredit. Menurut Bernhard dan Houston 2013 menyatakan bahwa kebijakan kredit merupakan yang meliputi 4 variabel, yaitu periode kredit yang merupakan waktu yang telah ditentukan dan diberikan kepada pembeli untuk membayar pembeliannya. Diskon merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli untuk membayar yang lebih awal. Standar kredit yang mengacu pada kemampuan keuangan yang dimulai dari pelanggan kredit yang layak untuk diterima. Kebijakan penagih mengacu pada prosedur yang digunakan untuk menagih rekening-rekening yang telah lewat waktu jatuh temponya, termasuk penggunaan pemaksaan atau pelonggaran yang dilakukan dalam proses. Menurut Mulyadi 2015, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan pengandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen. B. Definisi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Rujito, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian di Indonesia, karena melalui UMKM akan membantu lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
menguasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah karyawan, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pemecahan masalah UMKM seringkali dihubungkan dengan modal yang terbatas yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan dalam menjalankan sebuah usaha, dan pengelolaan piutang kurang memadai. Umumnya jenis usaha ini erat berkaitan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah. Salah satu contoh dari UMKM adalah PT ABC yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa periklanan di Kota Medan. PT ABC dapat dikategorikan sebagai UMKM karena setiap tahunnya PT ABC memiliki hasil penjualan atau omset antara 3 miliar sampai dengan 50 miliar, serta total aset setiap tahunnya antara 500 juta sampai dengan 10 miliar. Untuk memecahkan masalah UMKM pada PT ABC dengan modal yang terbatas, maka bisa meminjam pada bank dilakukan untuk menutupi modal yang terbatas dengan syarat: satu, memiliki jaminan yang bisa diajukan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman, seperti buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, sertifikat rumah dan lain-lain. Yang kedua, memiliki laporan keuangan yang baik sejak awal usaha sehingga pihak bank bisa melihat kesehatan usaha yang Anda kelola secara terlebih dahulu. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak bank bisa berupa laporan laba rugi, laporan neraca, catatan penjualan dan pemilihan harian, serta data keuangan lainnya. Langkah mengatasi pengelolaan piutang guna mencapai pengelolaan yang optimal bagi PT ABC ke depannya adalah dengan memperbaiki standar kredit yang lama dengan cara menyeleksi calon klien baru. Program menyeleksi klien baru merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh PT ABC sebelum memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada klien untuk melakukan pembelian secara kredit. Selain itu, menyeleksi pelanggan juga dapat memberikan tanggung jawab kepada pelanggan untuk bisa melunasi kewajibannya tepat pada waktu pembayaran. Tujuan dari menyeleksi pelanggan ini adalah agar PT ABC mengetahui latar belakang klien, kondisi dan kinerja perusahaan klien, serta kemampuan klien untuk melunasi kewajiban-kewajibannya secara tepat dan akurat, sehingga dapat memperkecil risiko ketidaktertagihan piutang yang terjadi. Implikasi praktik. Hasil makalah ilmiah ini digunakan sebagai bahan masukan PT ABC untuk melakukan pencatatan atas piutang tak tertagih ketika pada saat masa jatuh tempo telah lewat, klien belum juga melakukan pembayaran atas piutang tersebut. Kemudian PT ABC memperbaiki standar kredit yang lama dengan menyeleksi calon pelanggan baru. Program menyeleksi pelanggan baru merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh PT ABC sebelum memutuskan untuk memberikan pembayaran secara kredit. Kesimpulan, PT ABC dapat dikelompokkan sebagai